Media sosial kembali dihebohkan dengan viral video keributan. Kali ini yang menjadi korban adalah dokter koas yang disebut dari Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Dalam narasi yang beredar, keributan dokter koas tersebut disebabkan oleh pembagian jadwal piket malam libur Natal dan Tahun Baru. Korban diketahui bernama Lutfi yang merupakan shift koas mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya atau Unsri. Ia dihajar seorang pria saat tengah menjalani program pendidikan itu di RS Fatimah Palembang. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berkaos merah menghajar secara bertubi-tubi mahasiswa yang masih mengenakan seragam hingga mengundang perhatian banyak orang. Orang-orang yang berada di sekitarnya juga mencoba melerai aksi keributan tersebut. Pihak keluarga, yaitu kakak Lutfi yang bernama Audi, mengatakan adiknya merantau dari Jakarta ke Palembang untuk kuliah menjadi seorang dokter di Unsri. Audi sendiri mengaku tidak tahu kronologi keributan yang diterima sang adik. Namun, pihak korban langsung menyusul ke Palembang untuk menemui korban. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dokter koas di Palembang dipukul karena Jawa Jaga. Asal ubah Jawa Jaga karena mau pergi ke luar negeri. Bentrok gitu loh. Kayaknya nama dokter itu belum membaik lah. Ini udah ada lagi kayak gini. Masalah Jawa Jaga dilaporkan ke mamanya. Terus mamanya minta jumpa. Kenapa mau jumpa? Mau ada penekanan. Merasa berpower. Pantaslah bawa preman biar mengintimidasi. Gak belajar dari yang kemarin yang menyuruh orang menggonggong gitu. Ngeri ya kalau memang berpower ini. Gak cocok langsung hantam. Namanya juga koas. Pasti aja jaga malam. Kalau memang gak mau jaga malam, dari awal itu jangan masuk jurusan kedokteran. Takut juga ya nanti kalau jadi pasiennya. Kalau nggak cocok nanti dihantam dia. Guys, gue bingung banget sama kasus yang lagi viral sekarang. Seorang koas mengadu ke orang tuanya karena jadwal ya. Wah, lebih bingung lagi sama orang tuanya yang menyuruh orang untuk memukulin seniornya gitu ya. Maksud gue, lo itu udah tahu dong konsekuensinya jadi dokter itu sebagai apa. Lo siap 24 jam apapun itu gitu. Apalagi masalah jadwal. Emang kenapa nggak bisa diomongin baik-baik gitu loh. Kalau misalkan lo ada kesibukan, lo ada urusan, kan bisa ngomong biar dirubah jadwalnya. Kenapa harus memukulin gitu? Gila ya. Jangan masuk kedokteran kalau kamu nggak pengen jaga di tanggal merah, di weekend, di hari ulang tahunmu, di hari ulang tahun orang tuamu, di hari konser idol kesukaanmu, di hari kamu latihan pilates, atau di hari kamu ngedate, atau di hari kamu nge-gym. Jangan masuk kedokteran karena hari-hari tersebut bisa aja kamu jaga. Aku kasih tau ya, semua jadwal jaga itu nggak adil untuk beberapa orang. Karena bisa jadi tanggal dia jaga itu adalah tanggal-tanggal penting di hidup dia. Buat orang tua yang nggak siap dengan kondisi tersebut, jangan masukkan anakmu ke kedokteran. Jadwal jaga yang nggak adil, kamu bisa diskusikan, kamu bisa minta tolong ke temenmu untuk gantiin kamu jaga di tanggal tersebut. Kalau nggak ada yang mau gantiin, bayar temen untuk jaga. Tapi kalau udah dibayar juga nggak ada yang mau gantiin, artinya ada yang salah dengan diri Anda. Sepengalaman aku selama koas, aku tuh pernah minta ganti jaga sama temanku, jadi tukeran hari. Atau temenku yang minta tolong ke aku untuk gantiin jadwal jaga dia. Aku juga pernah dibayar untuk gantiin jaga. That's why punya teman selama koas itu penting banget. Karena kalau bukan temen kamu, siapa yang pengen gantiin kamu jaga? Dari koas sampai jadi dokter bakal tetap ada jadwal jaga. Jadi kalau nggak siap, mending keluar aja. Tau gak sih berita yang ini kan viral banget ya. Gue tuh kerasa kesel gitu loh dengan orang-orang yang seperti ini. Motifnya itu karena gak bisa liburan ke Eropa. Perkara itu anjir, makanya dia mukulin orang. Kata gue mah ya, kalau misalnya lu manja masih di bawah ketek orang tua lu, terus kagak mengerti prioritas, jangan jadi dokter. Gue nih tumbuh di lingkungan yang banyak banget dokter dan juga abdi negara. Pekerjaan mereka tuh kagak main-main. Emang sih kelihatan dari luar kayak oh gila kerennya segala macam, pujiannya tuh ada gitu ya. Tapi tanggung jawabnya juga sama besar, Wak. Tenaga kesehatan, abdi negara gitu ya, itu tuh bukan suatu pekerjaan yang bisa kayak cuman buat lo keren-kerenan doang. Kalau misalnya pola pikir lo masih manja, cuman perkara nggak bisa liburan ke Eropa doang lo udah koar-koar, ngerasa terzolimi dan lain-lain, mendingan lo nggak usah jadi tenaga medis. Gue tuh dulu ditawarin kan buat menjadi dokter, dan gue tuh sadar diri kalau misalnya gue tuh nggak bisa bersifat baik gitu ya kepada orang-orang yang akan gue temuin, karena ya gimana pun dokter, mereka juga memberikan jasa dan mereka itu bertemu dengan setiap orang yang beragam setiap harinya kan. Dan gue sadar diri gitu loh, ini itu anak manja itu gitu ya, dia nggak sadar diri lo tuh jadi dokter dan lagi masa pendidikan gitu loh. Sadar diri kalau misalnya lo masih manja gitu ya, kalau misalnya lo nggak bisa konsisten dan gak ada tahu prioritas, nggak usah lah sok-sokan gitu loh. Oke, nih suara gue serak-serak kayak gini aja udah habis beberapa hari ini ya. Gue tuh sampai nge-up kasus ini karena gue beneran kesel gitu loh ngelihatnya. Kayak menurut gue anak manja jangan kerja. Yang udah segitu dari gue, semoga aku cepet selesai. Peace, love, and gaul.
Gini nih, contoh orang berpendidikan sekarang. Maksudnya lo itu mau jadi dokter, jaga malam kagak mau, gimana ceritanya? Cuman gara-gara masalah jadwal jaga akhir tahun, lo ampe nganiaya temen lo sendiri, anjir. Jadi ceritanya gini nih, si dokter muda ini, si perempuan ini yang bernama dokter Lady lah ya kita sebut ya. Belum jadi dokter sih, masih koas ya. Dia itu kebagian jadwal jaga di malam hari kalau nggak salah di akhir tahun gitu. Yang ngebaginya itu adalah ketua dari koas itulah yang ngebagiin jadwal mereka. Akhirnya diambil jalan tengah, dia ngajakin ketemu nih sama si ketua koas itu di sebuah kafe. Si cewek Lady ini ngajaklah mamanya ame supir. Setelah dipernego yang panjang banget masalah jadwal piket, akhirnya gue gak tau gimana ceritanya si supir itu tiba-tiba menghajar si ketua koas tadi. Heboh dong, masuk internet dong, dan nama Lady jadi tahu sendiri. Gue jadi takut kalau dia jadi dokter beneran gitu ya kan. Ada pasien yang dia lagi bad mood banget, ntar dia panggil tukang gebuk lagi gimana? Lady, saran gue mah lu mending di rumah jadi princess, gak usah kerja, gak enak kerja itu beneran deh. Lu kebagian jadwal piket aja emosinya kayak gini, ngajakin orang tukang gebuk ya kan? Apa kabar dokter praktek yang hampir 24 jam tuh? Hah? Gue yakin waktu praktek dia ngajak bodyguard kiri kanan nih. Siapa pasien yang bandel langsung hajar. Jadi gimana pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Saya mau ketawa dulu ya, koas yang lagi viral berantem gara-gara jadwal. Si chief tersebut atau ketua dari koas kelompok mereka itu dipukul karena si koas yang satu yang cewek ini nggak terima kalau dia dikasih jadwal pas hari libur atau shift jaga malam. Saya nggak ngerti pembahasan mereka apa, yang intinya itu nggak terima dengan jadwal yang diberikan oleh chief tersebut. Dia ngelapor ke ibunya atau bahkan ke bapaknya. Utusan dari bapaknya tersebut jumpailah si chief ini atau ketua koas ini dihantam sampai membiru. Saya lihat video terakhirnya. Tuntut dong, jangan takut. Makanya sekarang yang paling penting itu attitude, adabnya. Masuk kedokteran tuh harus ada diajarin dari orang tuanya tuh attitude sama adabnya. Kalau masalah pinter kebelakangan, bisa nerima saran, bisa diajak komunikasi, bisa diajak kompromi, itu yang paling penting. Karena kita berjuang di koas tuh sama-sama. Jangan ada clash, jangan ada permasalahan di antara koas. Masalah jadwal aja dipermasalahin, gimana kayak saya dulu ini kerjaannya begini nih, ke hutan-hutan, kita ngobatin, kita beri pelayanan kesehatan ke hutan-hutan. Kurasa nggak akan mau mereka. Jadwal aja bermasalah sampai dipukul itu. Kayak gini apalagi coba. Kalian, mental kalian memang luar biasa zaman sekarang ya. Didikan kalian tuh dikit-dikit ngeluh. Jadi dokter itu harus siap ya. Harus siap ngebuang waktu main kalian. Gak ada lagi kata weekend kita biasanya. Gak ada lagi kata libur. Gak ada lagi kata tahun baru. Kalau dikasih shift jadwal untuk jaga, ya jaga. Gak bisa kalian protes. Kecuali kalian bisa kompromi antara teman sejawat. Makanya komunikasi itu penting. Aku gak bisa jaga kalau tahun baru aku ada kegiatan ini itu. Coba komunikasi ke temannya. Gantian ya. Boleh ya. Minta izin, komunikasi dulu. Gimana ceritanya nih? Dikit-dikit laporan. Kuasain bapakmu, mentang-mentang bapakmu jabat. Nggak usah takut, laporin aja. Ini lagi viral ya. Anak koas kedokteran Unsri dipukul sama supir juniornya. Lah, kenapa bisa dipukulin sih bang? Kenapa sih? Ya, nih ya, jadi si juniornya ini dikasih piket jaga di libur Natal dan Tahun Baru. Kemungkinan nih anak si junior ini kagak bisa nih mau ngomong sama seniornya ya. Harusnya lu ngomong aja Neng, bilang, "Bang, lu tahu kagak Bang? Ya, gue ini sebenarnya ya udah bilang nih dari awal sebelum gue masuk nih kampus ya, pas daftar tuh gue bilang jangan pernah kasih tugas apapun gue di libur Natal dan Tahun Baru. Itu udah nggak bisa Pak digugat ya." Gitu, kasih tau aja gitu alasan lo. Kagak usah Neng lo pakai ngomong sama emak bapak lo Neng ya. Sampai akhirnya ibunya juga akhirnya dateng nih nemuin si seniornya ini ya. Kali mau deal-dealan, janganlah nak, jangan dikasih tanggal segitu lah nak. Itu soalnya anak ibu udah mau pergi liburan, udah beli tiket ya, udah beli hotel, udah beli rumah sekalian di sono tuh di tempat mau liburnya. Lagian bu ya kan nih anak udah gede bu, udah dewasa, udah mahasiswa, udah waktunya dia menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Kagak usah nih
pakai bawa-bawa emak bapak-bapak juga. Ini lagi supir ikut-ikutan. Kenapa sih bang? Kerjaan lo tuh cuma nyupir, ya, nungguin. Tanya nih majikan lo, Bu nanti mau jemput di mana? Gitu. Bu mau di drop di mana? Di depan, belakang, apa di bawah, apa gimana gitu. Apa jadi ikut-ikutan, udah jadi kayak inian, kayak bodyguard jadinya, ya. Urusannya siapa, jadi ke siapa? Gimana sih ini jadinya? Lagian lo ngomong aja sama itu tadi, senior lo kayak gitu. Kagak bisa bang, gue ini udah deal-dealan di awal sebelum gue masuk kampus nih. Gue udah punya jadwal yang gak bisa dikotak-katik sama satu orang pun. Gue bilang aja gitu deh, jangan pakai dikit-dikit lo ngadu ke emak lo, dikit-dikit lo ngadu ke bapak lo. Lo kan udah kuliah neng, udah gede, udah mahasiswi, bukan lagi anak SD. Heran banget sih, pakai barbar jadinya.